Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang hidup dan berkuasa. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa. Segala puji syukur bagimu di tempat yang maha tinggi. Kami sangat bersuka cita kalau pada pagi hari ini kembali kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara dalam hati kami, tertanam firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan buat kami untuk tetap setia iring kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tema firman Tuhan pagi hari ini adalah mengenai tanah hati yang keras. Kita coba membaca di dalam Lukas 8 ayat 13. Yang jatuh di tanah yang berbatu-batu itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menerimanya dengan gembira, tetapi mereka itu tidak berakar. Mereka percaya sebentar saja, dan dalam masa pencobaan mereka murtad. Kalau hati kita keras, firman Allah katakan kita hanya percaya sebentar saja, dan ketika tekanan percobaan datang, kita menjadi murtad. Tetapi puji nama Tuhan, Allah selalu akan memberikan hati yang baik, hati yang baru di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca Yehezkiel 36 ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Puji Tuhan. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berdoa supaya Tuhan memberikan hati yang baru, bukan hati yang keras. Kalau kita mendengar akan firman Tuhan, kita tahu cerita tentang Firaun, bagaimana Firaun dikeraskan hatinya oleh Allah sehingga mereka tidak mau mendengar perkataan Tuhan. Kalau kita lihat di Keluaran 7 sana dikatakan, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka. Puji nama Tuhan, kalau saat ini Tuhan katakan pada pagi hari ini kepada siapapun sidang jemaat, firman Allah katakan Dia akan memberikan hati yang baru, roh yang baru, supaya firman yang ditanamkan itu masuk dalam hati kita dan dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita lihat ada dua tanda besar orang-orang yang hatinya keras, kita introspeksi diri. Yang pertama adalah mereka meragukan, dan mereka biasanya hati yang keras itu tidak mau mendengar nasihat orang lain. Itu adalah tanda tanah hati kita mulai keras, tidak mau mendengar nasihat orang lain. Kisah Rasul katakan, karena ia tidak mau menerima nasihat, kami akan menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan. Nasihat itu sangat penting buat kita, apalagi nasihat dari hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya hidup kita lebih baik, supaya hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Maka di dalam Ibrani 3 ayat 13 dikatakan, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa inilah yang membuat hati saudara semakin keras. Kalau saudara mulai tidak mau menerima nasihat teman-teman seiman kita atau hamba-hamba Tuhan, berarti hati kita mulai keras, saudara. Tetapi puji nama Tuhan, pagi hari ini Tuhan ingin memberikan hati yang baru, roh yang baru, yang penuh dengan sukacita. Bagi Tuhan tidak ada hal yang mustahil bagi saudara dan saya.
Maka di dalam 2 Korintus 13 ayat 11 dikatakan, akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Puji Tuhan, saudara. Kalau kita mau mendengar nasihat, kita percaya bahwa nasihat itu akan memberikan damai sejahtera dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang kedua, saudara, apabila tanah hati kita mulai keras, yang kedua, mulai meragukan kebenaran firman Tuhan. Kita mulai tidak percaya akan kebenaran firman Tuhan. Di rohku akan kuberikan kepadamu. Jelas, Yeskiel 36 ayat 27 katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Firman Allah katakan bahwa rohku akan kuberikan. Allah yang luar biasa itu akan memberkati saudara. Dia akan memberi kekuatan yang baru. Oleh karena itu, biarlah kita mengucap syukur setiap kita menerima kebenaran firman Allah. Bahkan di dalam 1 Tesalonika 2 ayat 13 dikatakan, dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sehingga firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Puji Tuhan, Allah luar biasa. Kalau firman itu masuk dalam hidup saudara, dan saudara dimampukan untuk melakukan firman Tuhan, firman Allah katakan, Dia akan memberikan damai sejahtera. Dia akan memberkati saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan janji Tuhan bagi yang setia melakukan firman Tuhan. Kita baca Ulangan 28 ayat 1 dan 2 dikatakan, jika engkau baik-baik mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Puji Tuhan. Ayat 2 dikatakan, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita dilembutkan hati kita, tanah hati kita menjadi lembut, sehingga firman itu masuk dalam hidup saudara dan saya, dan saudara dimampukan melakukan firman Tuhan. Dalam Ulangan dikatakan, engkau akan diberkati oleh Tuhan, bahwa engkau akan menjadi pemimpin yang besar, mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi ini. Apapun boleh terjadi, saudara, biarlah tanah hati kita menjadi tanah hati yang baru, roh yang baru yang Allah berikan di dalam hidup saudara dan saya. Puji Tuhan, pada pagi hari ini biarlah kita rubah hidup kita, supaya kita boleh mendengar kebenaran firman Tuhan masuk dalam hati kita, bahkan kita dimampukan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, firman Allah tidak saya panjangkan. Segala puji syukur bagimu Tuhan. Kami bersyukur kami telah mendengar firman-Mu. Mampukan kami melakukan firman-Mu, karena itu adalah janji-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau pasti memberkati setiap usaha yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan, apa saja yang kami buat akan berhasil, karena kami boleh melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah berfirman pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
sungguh merindukanmu, hatiku haus padamu. Ku mau selalu tinggal di dalammu, menikmati kebaikanmu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Hari berganti, tahun pun berlalu, sampai memutih rambutku, melayanimu seumur hidupku, sampai ku kembali padamu. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau yang ku cinta, selamanya Kau ku cinta, sampai akhir nafas hidupku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Yesus, Kau kekasih jiwaku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.